Kalau manusia bisa kita membohongi Tuhan, tetapi Tuhan itu di surga dia tahu. Ya, tidak ada satupun yang tertutup, semua itu terbuka, semua dikatakan telanjang di mata Tuhan. Jadi kita mau bohong apa? Jadi kita saat ini kita boleh merenungkan sejenak, Tuhan, apakah saya ini kau sudah jadikan kita ini jadi bendahara-bendaharamu? Tentu saya bilang tidak ada satu orang pun yang Tuhan tidak jadikan kita bendahara. Kita dijadikan naik terus ke atas, bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Rencana Tuhan kepada kita bukan rencana celaka, tetapi rencana damai sejahtera, penuh pengharapan bersama dengan Tuhan. Jadi berarti kita ini sudah dibawakan kepada Tuhan, sudah menjadi bendahara-bendaharanya Tuhan. Cuma kadang bagaimana kita jadi bendahara ini, kita mau jujur apa tidak, itu yang paling penting. Maka itu kita ajarkan jemaat, kita dorong kepada jemaat belajar jujur. Ya, belajar jujur. Karena kita tahu apa yang dikatakan Raja Daud, ya. Jujur, ya, tulus, jujur dan suka berdamai, ada masa depan. Tapi kalau tidak ada kejujuran, itu bagaimana? Tidak ada kejujuran, itu bagaimana? Seperti tadi saya saksi. Ya, saya saksi pada waktu tanggal 20 kita harus membayar listrik. Ya, listrik dengan jumlah uang cukup besar. Pengeluaran gereja itu sangat besar. Ya, apalagi Tuhan izinkan ada visi misi. Dan waktu membayar itu dananya tidak cukup. Sangat jauh. Tapi saya harus bertanya bagaimana dana-dana ini. Ya, jujur ini ada. Tetapi saya harus membayar kepada orang lain. Ini dana. Oke, baik, bawakan ke sini dulu. Sudah bawakan ke sini dan sesudah kita bayar selesai, saya percaya untuk Tuhan. Nah, di situ kita melihat, kita berdoa sama Tuhan. Ya, kita berdoa, Tuhan, ya, saya membutuhkan dana ini untuk membayar yang lalu kita sudah bayar listrik ini, Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, bagaimana cara untuk kita mengembalikan? Dasarnya kan tidak mungkin, tapi kalau kita hidup di dalam kebenaran, pagi tadi tidak ada, saya tenang-tenang saja. Tapi kita harus berusaha bagaimana caranya. Tapi jam 10, jam 11, Tuhan bisa siapkan 3 perapat. Ada 3 perapat, saya bilang ini bayar. Ya, ini bayar. Tapi Bapak Ibu, sore, siang-siang tadi, Tuhan sudah cukupkan semua. Saya bilang lunasi. Ya, lunasi. Karena apa? Ini adalah pekerjaan Tuhan. Habis ya, gereja tidak berutang ya. Semua tidak berutang ya. Tuhan sudah siapkan. Maka itu saya senantiasa memberikan kekuatan kepada jemaat. Saya dorong kepada jemaat. Ayo kita hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam jalannya Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus tidak punya rencana yang celaka kepada kita. Tapi kadang saya tidak tahu Bapak Ibu menangkapnya ada di mana. Ya. Menangkapnya ada di mana. Tadi pagi tadi waktu di pintu saya ngomong kepada Tiffany. Tadi saya berbicara seperti, ya dia bilang bagus. Cuma kita tidak tahu penangkapan daripada jemaat. Karena masing-masing dia bilang, ada yang berkata, sombong dan lain-lain. Oh, saya bilang itu orang kalau begitu pikirannya udah kacau. Itu untuk memberikan kekuatan, memotivasikan kepada jemaat supaya kamu harus tanggung jawab, kamu harus setia. Ya, dalam segalanya. Tuhan sanggup melakukan yang tidak ada itu jadi ada. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajar tentang bendahara ini. Bendahara ini apa yang dikatakan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Tentu orang kaya itu punya bendahara untuk mengatur keuangannya semua. Ya. Seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Berarti bendahara ini tidak jujur. Uangnya Tuhan yang dititipkan kepada kita.
tetapi dia melakukan yang salah. Ya, dia ego dan lain-lain. Dia mementingkan diri sendiri. Dia sombong, dia lakukan yang salah. Tapi kita melihat di dalam ayatnya yang kedua, pada waktu itu di dalam ayat kedua, lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, siapa? Lalu guru besar, Tuhan. Dia memanggil, lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apa yang ku dengar tentang engkau? Tuhan bilang, Tuhan dengar, tahu apa yang ku dengar tentang engkau. Ya, kita tahu, kita dengar semua. Apa yang kita dengar tentang engkau. Tuhan itu dia tahu. Dia tahu ini betul bahwa ini tidak benar. Dia langsung, apa yang aku dengar tentang engkau, berilah pertanggungjawab atas urusanmu. Sebenarnya Tuhan harus bertanya dulu, apa betul ya uang ini kamu tidak jujur? Engkau jadi bendaharanya saya, engkau tidak jujur, kau pakaikan yang salah. Apa benar? Kan Tuhan mesti tanya dulu, apakah benar? Tetapi Tuhan tahu bahwa ini tidak sudah pasti karena dia Allah yang maha tahu. Dia katakan, yang ku dengar tentang engkau, berilah pertanggungjawab atas urusanmu. Berikan tanggung jawab. Wah, kalau kadang kita sudah disuruh berikan tanggung jawab, ini repot. Ya, ayo berikan tanggung jawab, keuangan-keuangan ini semua. Berikan tanggung jawab. Maka itu saya menyampaikan, saya juga berusaha untuk melakukan. Berikan tanggung jawab. Ya, tapi kita melihat di sini. Berikanlah tanggung jawab engkau. Dan tidak boleh bekerja sebagai bendahara. Waktu disuruh berikan tanggung jawab, benar. Benar Pak. Saya tidak benar. Saya salah. Saya jadi bendahara yang tidak benar. Langsung saat itu Tuhan pecat kepada kita. Langsung saat itu Tuhan pecat kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan sudah pecat kepada kita, kita bukan jadi bendahara, kita harus jadi apa lagi? Tetap hidup. Tetapi Tuhan sudah tidak menyertai kita lagi. Tuhan tidak pakai lagi hidup kita. Tuhan katakan percuma, tidak ada guna kamu. Kamu hidup ini hanya memusingkan kepala orang. Dipecat sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah pecat, tidak ada guna. Manusia pecat, kita masih bisa datang berbicara dengan baik. Tolong Pak, jangan pecat saya. Tolong Pak, jangan pecat saya. Ya, saya punya anak di rumah, saya punya istri di rumah. Mau makan apa Pak, tolong. Tapi Tuhan ini tegas. Sebelum dia pecat, pasti di dalam situ sudah ada teguran-teguran. Sudah ada teguran, jangan loh, tidak boleh, ayo jangan loh, tidak boleh. Dipecat juga saat itu. Kita lihat, kalau sudah dipecat Tuhan, mau jadi apa? Apalagi akhir-akhir ini, kita melihat kehidupan ini begitu susah. Kalau Tuhan masih menyertai kepada kita sih fine-fine saja, enak-enak saja. Ya, saya melihat iya ya, penyertaan Tuhan itu kalau kita ada di dalam kebenaran, dia tidak melihat jumlah uangnya. Dia tidak melihat berapa besar persoalanmu. Bagi dia sanggup saja melakukannya. Dia tidak pernah lihat, jumlah sekian, aduh sudah habis, tadi baru diambil sama orang ini. Baru dikirimkan kepada orang yang tidak. Dia punya stok itu tidak terbatas. Langit dan bumi serta seisinya. Tinggal dia mau saja, oke. Kita lihat tadi Moses. Tuhan lihat anak ini. Iya ya. Teman-temannya semua pakai sepatu. Ya. Teman-teman semua pakai sepatu. Dia tok pakai sandal jepit. Tuhan lihat karena kesetiaannya. Dibawa sama neneknya datang ke gereja, masih dia goyang kiri, goyang kanan, dia tetap tenang. Ya, tapi di situ Tuhan jamah seseorang hatinya, peng langsung. Mungkin waktu itu orang itu sedang jalan, pergi toko atau ke mall dan lain-lain. Tuhan bilang, beli sepatu, kasih Moses. Ukurannya persis, semua persis Tuhan sudah atur dan kita lihat. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Apakah ibunya
Berpikir sebentar Moses, kamu ke gereja ada yang kasih kamu pakai sepatu? Apa ada yang kasih sama kamu? Tidak. Dia tidak pernah berpikir, cuma dia kaget. Waktu dibawa anaknya ke belakang, mamanya mungkin berpikir, loh anak saya mau diapa no? Mau digepui ya? Tidak. Dilihat, mamanya lihat. Tapi ternyata ditarik ke sana, kita lihat nanti di aksi peduli ada videonya, tak video sama saya. Ya, videonya ini loh, ada didikan-didikan yang dibawakan sama Tuhan. Ya, untuk apa? Untuk menjadi berkat. Jadi bendaharanya Tuhan. Kita ini semua yang ada sekarang ini sudah dipakai. Saya senang anak-anak saya semua ini. Mereka sudah jadi bendahara-bendaharanya Tuhan. Tapi saya bilang, di dalam hari-hari yang terakhir ini, ada berapa banyak orang tidak mau jadi bendaharanya Tuhan. Mereka hanya memikirkan diri sendiri. Justru memikirkan diri sendiri dan menjadi hamba uang yang membuat mereka itu susah. Yang buat mereka itu susah. Coba nanti waktu pulang saya ada kirim ke grup jemaat. Tadi teman saya, dia pulang gereja, dia langsung ke satu mall. Waktu dia pergi ke satu mall, sampai di mall itu dia telepon saya. Bro, dia bilang, ini lihat ini mall dalam keadaan seperti ini bro. Waduh, dia bilang sepi semua. Mall yang lantai 1, lantai 2, lantai 3 sepi semua, pedagang hanya mangap tok. Lantai 4 sepi semua dan lantai 5 itu tutup. Ini loh tutup. Dia video dia tunjukkan saya. Dia katakan inilah akhir zaman. Ya, tambah hari bukan tambah baik, tambah hari tambah susah. Coba dilihat. Saya melihat, iya ya, benar ya. Dia keliling, dia video, semua dia tunjukkan kepada saya. Bro, kasih tahu bro punya jemaat bahwa hari-hari ini bukan hari-hari yang baik. Hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan kesusahan. Ya, terjadi seperti ini. Waktu saya lihat itu video, saya teringat pemiliknya, ownernya, atau bosnya itu teman baik saya. Sekali lagi, pemiliknya, bosnya, ownernya itu adalah teman baik saya. Tapi dia itu kaya. Dia sudah dipakaikan sebenarnya secara manusianya, Tuhan sudah pakai dia jadi bendaharanya Tuhan. Tapi dia tidak. Dia hanya bagaimana jadi hamba uang, dia berusaha agar supaya dia bisa maju dan lain-lain. Orang-orang lain ditindas semua. Jual barang tidak boleh ini, aturan ini, kalau begini denda dan lain-lain. Kan itu ego yang ada. Memang bisnis harus begitu. Tetapi Tuhan melihat seperti ini, dia tanam itu. Tuhan bilang, engkau lihat itu. Dia tanam apa sekarang? Dia tanam seperti itu. Sampai orang mengatakan jahat ini bosnya. Kau masuk di satu toko menceritakan tentang dia, menceritakan aduh jahat orang ini. Kau pergi di sebelah bilang jahat. Semua jahat, semua jahat, semua jahat. Semua orang berdoa bahwa ini adalah orang jahat. Dia diizinkan. Habis, mallnya sepi, sudah ditutup ini, sudah ditutup. Saya hanya membayangkan Tuhan bilang, inilah kamu lihat, taburannya apa? Tabur yang baik, kau akan tuai yang baik. Kau tabur yang jahat, kau makan ini. Mati. Secara manusia siapa yang bisa tahu bahwa ini mall ini bisa mati? Mall ini paling rame, di mana-mana paling rame. Tidak peduli hari, tidak peduli apa, pokoknya rame. Apalagi kalau sudah hari Minggu. Waduh, penuh sekali. Orang yang pergi sana itu terus keluarkan uang. Tapi kita melihat, dia tabur seperti ini. Dia tidak jadi bendahara yang baik. Saya bidik anak-anak saya yang ada di sini. Kalian harus jadi bendahara yang baik ya. Ya, harus jadi bendahara yang baik ya.
Jangan kalian jadi orang hanya tunggu. Begini, repot. Kalian harus jadi bendahara, suka memberi. Saya ajarkan. Tadi saya mendengar ada satu ibu mengatakan, Pak, ini makanan ini mereka berikan kepada si makanan kepada ibu. Ini sudah 1 bulan lebih Pak dia jalankan. Saya bilang, oh puji Tuhan. Anak-anak bisa melakukan, sudah 1 bulan lebih dia lakukan. Ya, saya panggil lagi yang lain. Kamu ya, hari ini kau lakukan, kau ambil ini ya, kau lakukannya. Ya, saya ajarkan mereka tabur, memperhatikan anak-anak. Saya panggil lagi, setiap minggu kamu mau, kamu siap melakukan ini. Ingat saya bilang, orang yang suka memberi tidak pernah kekurangan. Kamu ingat ya, kamu mau dia bilang. Ya, nanti saya akan ngomong kepada Ibu Retno, siapa orangnya, dan tinggal Ibu Retno sesuaikan dengan mereka. Ibu Retno bilang, puji Tuhan, Pak Herman ini kalau kadang dipikir jahat, tapi dia cari order terus untuk saya. Iya, jahat untuk demi kebaikan. Saya sudah gerakan kepada anak-anak, saya ajarkan kepada mereka. Tadi pagi Tuhan taruh di dalam hati saya. Ya, suruh seseorang ini memberkati di tempat bakti luhur. Karena waktu itu hari Jumat, kita ibadah pagi. Tuhan bilang sore kamu pergi sana, anggap ibadah sesi yang kedua. Kita ingat dulu kalau sudah Natal, ya kita ibadah sore, pagi kita ibadah ke panti asuhan pelayanan kasih. Sekarang kan tidak. Karena sudah setiap minggu kita memberkati mereka, setiap minggu kan tidak lagi. Dan kita melihat jemaat waktu itu banyak yang antusias mereka datang. Ini sekarang Tuhan bilang bawakan jemaat untuk pergi ke sana. Lakukan ini. Meskipun Bapak Ibu tidak kasih keluarkan uang. Bapak Ibu bisa melayani saja kepada orang-orang yang lemah ini. Bapak Ibu lakukan untuk Tuhan. Tuhan kan sudah ngomong, murid-murid datang tanya sama Tuhan, apa yang kita perbuat, kau suruh kita perbuat untuk engkau. Tuhan bilang kau perhatikan itu, anak yatim. Kau perhatikan mereka, kau lakukan mereka. Kau perhatikan itu janda-janda. Kau perhatikan kepada mereka. Kau perhatikan orang-orang asing. Engkau sudah lakukan untuk saya. Kita lakukan, tetapi jangan punya motivasi saya lakukan supaya saya mendapatkan berkat. Itu salah. Kalau kita berpikir saya lakukan untuk mendapatkan berkat, salah. Kita lakukan ini karena kita mau membalas kebaikan Tuhan. Tuhan sudah mati untuk kita. Deloh. Waktu dia sampai di Golgota, betapa sengsaranya, betapa pengorbanan yang begitu luar biasa. Untuk siapa? Untuk kita. Dan saat itu dia sudah mati di atas kayu salib di Golgota, dan hari itu dia dikuburkan. Hari ketiga dia bangkit. Kalau tidak ada kematian dan tidak ada kebangkitan, bangkit untuk siapa? Untuk kita juga. Jadi kalau dia sudah bangkit untuk kita, apa yang kita harus berbuat untuk Tuhan? Masa kita begini terus lagi sama Tuhan? Tuhan begini. Tuhan bilang, hei, saya sudah berkorban sama kamu. Kenapa kamu tidak mau lakukan untuk saya? Ayo lakukan. Ini bahasa iman. Ayo lakukan, ayo lakukan. Dan kita melihat Tuhan suruh kepada saya. Suruh orang ini, dan sudah dapat jawaban, oke, semua. Jadi saya berharap jemaat Tuhan, ya, ayo nanti hari Jumat jam 5 kita berangkat dari sini. Ayo jam 5 sudah ada kumpul semua. Kami dari gereja siapkan mobil, boleh ikut semua. Di sana kita melayani. Kita sendok sendiri itu makanan seluruhnya dan kita bagi-bagikan, kasih mereka seperti ibu gembala. Ambil, diatukan, dikasih makan orang yang sudah seperti itu. Ya,
Andre kalau ke sana, siapkan terus kasih makan. Itu orang-orang yang cacat. Sehingga sampai Andre ke sana, orang teriak, Andre, Andre, Andre. Oke, siap pergi sana, video masuk. Nanti ibu-ibu mau pergi lihat, masuk ke dalam. Kita berbuat untuk siapa? Ya, untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka itu mari Bapak Ibu, ayo bukakan hati ini. Jalankan ini. Sekarang ini kita melihat, kalau kita sudah keluar dari jalannya Tuhan, kita mau harapkan siapa lagi? Siapa lagi yang kita mau harapkan? Tadi pagi persembahan, keluarkan saya mendapat laporan, Pak ini persembahan, oke, kasihkan untuk dapur, selesai, sudah habis, tidak ada lagi. Tapi bagaimana? Di situ Tuhan mulai buat, Tuhan mulai atur dari timur, dari barat, bukan timur Surabaya. Timur Surabaya itu mungkin Laguna sana timur Surabaya, barat mungkin di daerah Khair Muhammad Barat, tidak. Barat itu di daerah Sumatera sana. Tuhan bisa pakai orang dari Sumatera, Tuhan bisa pakai orang dari Papua untuk melakukan ini. Diselesaikan cukup lebih. Mari Bapak Ibu, saya mendorong. Kita ini sudah mengenal Yesus. Yesus itu adalah kasih. Biar kasih Yesus itu masuk dalam hidup kita. Kita lakukan itu. Percaya dan miskin. Amsal 11 ayat 25. Dan miskin, Amsal 11 ayat 25. Siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Itu firman Tuhan loh. Bukan cerita Petro Gareng. Pak, mati Pak. Kalau macam begini Pak dikasih bambung. Tapi kalau kita kasih dengan motivasi, ya pasti bambung. Tapi kita kasih dari hati. Saya mengasihi Engkau Tuhan. Saya makasih Tuhan dari atas melihat. Waduh. Dia sudah betul-betul pres. Dia sudah tidak ada. Dia masih mau berkorban lagi. Seperti janda yang ada di Sarfat. Elia mengatakan kepada dia. Dia bilang, Tuhan Elia, aku kalau kasih bambung saya, mati saya dengan anaknya. Tapi karena engkau yang suruh saya jalankan. Dia jalankan. Miskin itu janda. Tidak. Pundi-pundi yang kosong semua diisi. Saya tidak ajarkan kepada Bapak Ibu. Memotivasikan Bapak Ibu untuk kasih supaya berkat. Tetapi ini ada ayat, siapa yang banyak memberi, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Lihat ayat 24. 24 dikatakan ayat 24. Ya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. 25 tahun, 26 tahun saya melayani. Saya melihat ada jemaat yang hemat hanya begini, mohon maaf sekarang udah ada di sini. Kurang terus. Waktu saya khotbah tentang bendahara yang tidak jujur, dia dari belakang dia lihat sama saya sinis. Saya tahu, oh ini sinis. Tetapi semua ada waktunya. Dan waktunya itu Tuhan pecat sama dia. Susah. Tuhan pecat sama dia. Kapan? Ada waktunya. Kembali lagi. Ya, di dalam firman Tuhan. Ayatnya yang kedua tadi dan ketiga kita melihat di sini. Ayat kedua dulu. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu. Sebagai engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Dipecat tidak boleh lagi jadi bendahara. Kalau sudah tidak boleh jadi bendahara, mau jadi apa? Orang jadi bendahara, kalau kita mau omong tentang kantong dikasih, bagi, dikasih, bagi. Tadi saya ngomong kepada mamanya Brian, Bu, si ono beras Bu, si ono beras, si ono Pak. Bu kalau tidak ada, wes ngomong ya, datang sama Agus, omong Bu ya, minta ya.
Si ada Pak, belum tak buka Pak. Bayangkan, belum dibuka sama dia. Berarti luar biasa. Saya bilang ini habis. Ya, belum tak buka sama saya. Ambil Buya, kita melihat belum tak buka sama saya. Ayo, mari kita punya hidup ini. Saya sudah diizinkan Tuhan bisa menjadi contoh. Sudah hampir jalan 3 tahun saya lakukan ini. Ya, apa saya lakukan ini? Kalau pohon maaf, kalau Yusuf Hamka dia konglomerat. Kalau saya ini konglomeratnya Tuhan. Hitung-hitungan secara dunia konglomerat. Tapi kalau Tuhan saya konglomerat. Ya, tidak pernah kekurangan. Setiap hari itu Tuhan bikin. Setiap hari Tuhan buat. Setiap hari saya melihat kemuliaan demi kemuliaan. Saya kadang saya lihat itu saya bingung. Maka itu saya dorong kepada jemaat. Saya dorong kepada jemaat. Tapi karena saya melihat mungkin iman Bapak Ibu belum ada sampai di situ. Iman Bapak Ibu belum sampai di situ. Benar ini cerita. Ceritanya begini. Saya sudah pernah cerita tapi coba saya ulangi lagi. Ada beberapa orang datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya mau minta karunia daripada Engkau. Saya mau minta karunia daripada Engkau. Tuhan Yesus bilang, kau mau minta karunia? Oke, baik. Saya sekarang hanya punya 2 karunia. Karunia memberi dan karunia menerima. Pada waktu mengatakan saya punya karunia memberi dan karunia menerima, berbondong-bondong orang datang minta apa? Karunia menerima. Ya benar kan? Enak karunia menerima. Semua minta. Habis sudah karunia menerima. Karena semua sudah minta. Memang betul. Dapat itu enak. Tapi satu orang ini datang. Tuhan saya mau minta. Wah dia bilang habis. Yang ada apa? Yang masih ada karunia memberi. Ya sudah, sambil dia ambil, dia goyang kepala. Apes saya ini. Yang lain menerima. Kan enak. Saya ini disuruh memberi pasti miskin. Tapi kasih karunia turun kepada dia. Dia terima dengan sukacita. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jalanlah mereka. 20 tahun. Pada waktu itu ada di persimpangan jalan. Yang menerima ini dia ada di situ, kerjanya kan dia menerima. Ya, dia hanya minta, dia minta, dia minta. Ya. Tapi pada waktu itu tiba-tiba sedang dia minta, datang satu mobil mewah, datang peng parkir di situ. Turunlah yang punya mobil ini. Yang karunia menerima ini lihat. Loh, ini kan kamu dulu. Yang dulu minta karunia menerima karena sudah habis, kamu ambil karunia memberi. Dia komplain sama Tuhan. Tuhan, ini orang menerima karunia memberi. Saya karunia menerima. Kenapa kok sampai saya hidup ini di persimpangan jalan, kok saya seperti begini? Kerjanya saya hanya begini saja terus. Ya. Bahkan hidup saya ini tidak pernah baik. Hanya begini saja, hanya sawelas. Tuhan bilang apa? Ya benar, engkau kan minta, menerima. Jadi sekarang engkau minta saja terus, minta saja. Yang ini memberi, dia akan kasih kepada engkau. Kalau nanti dia kasih kepada engkau, dia tidak ada, mau kasih dari mana? Jadi terpaksa saya support terus sama dia. Saya support terus, jadi terus kita melihat disupport. Jadi dia disupport bukan itu saja. Karena dia melakukan itu ada berkat yang lain Tuhan kasih. Seperti kita berbicara tentang perpuluhan. Perpuluhan itu kita melihat Bapak Ibu. Janji. Kalau saya diberkati, saya akan memberi kebalikan uangnya Tuhan. Oke, kau mau baik. Berapa? Ya, terserah. Tuhan kasih dia 1 juta. Dia ambil uang 10%-nya Tuhan itu, dia kasih. Berapa? 100.000. Mungkin waktu masih kecil, oke, enteng dia lakukan. Tapi waktu sudah besar, dia sudah tidak mau lagi. Waktu itu sudah naik 10 juta, sudah naik 100 juta. Dia sudah tidak mau lagi. Tapi di situ kita melihat,
Kita kadang tidak berpikir, justru kita lakukan semua itu apa yang Tuhan ajarkan, Tuhan tambahkan kepada kita. Tuhan itu tidak memeras kita. Tuhan bilang kau hanya nurut saja, kau hanya taat. Kalau sekarang engkau dapat 1 juta, kau kembalikan 10.000, 100.000. Kalau kau dapatkan 10 juta, kau kembalikan 1 juta. Tetapi engkau sudah dapat 10 juta. Kalau engkau dapatkan 100 juta, engkau kasihkan 10 juta. Tapi engkau sudah dapat 100 juta. Ya. Tapi Bapak Ibu mengatakan, mana mungkin ini semua sudah terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang setia kepada Dia, yang melakukannya. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo kita belajar, kita jadi anak-anak Tuhan. Ini kita sekarang ini masih tetap ada orang yang bertahan. Ada orang yang sedang bertahan, yang lain sudah banyak berguguran. Karena apa? Tentang ini. Karena pusing, bagaimana ekonomi. Ekonomi sudah macam begitu, tentu merambat ke keluarga. Keluarga sudah macam begitu, merambat kemana? Bingung, wes dah ate Tuhan-Tuhanan, kacau semua. Ayo kita sekarang ini, kita bertahan sama Tuhan. Seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus katakan, aku sudah bertahan sampai akhir. Tinggal sebentar saya meninggal, sudah selesai. Ayo kita bertahan. Lakukan kebenaran ini. Lakukan kebenaran. Saya berbicara kepada Bapak Ibu kan. Saya bilang saya ini. Kalau bukan saya lakukan kebenaran, sudah tidak ada hidup saat ini. Pendeta sudah tidak ada pendeta lagi. Sudah mungkin saya sudah terbirit-birit. Istri anak-anak sudah tidak tahu bagaimana. Tetapi saya sebagai suami, saya jalankan ini, saya lakukan ini. Dan Tuhan sampai sekarang masih tetap pelihara. Tetap pelihara. Tetap pelihara. Sampai sekarang Tuhan masih tetap pelihara. Bahkan saya melihat, Tuhan itu hebat ya. Tuhan itu luar biasa. Semangat saya terus. Semangat. Semangat bukan karena uang. Tidak. Semangat karena ada Tuhan dalam hidup ini. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita melihat di dalam ayat ketiga. Kata bendahara itu di dalam hatinya. Di dalam hati. Dia tahu bahwa dia dipecat. Dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, Tuanku? Memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Ya, kalau sudah dipecat, kan pasti habis sudah. Yang pecat ini Tuhan loh. Ya, kalau sudah dipecat, mencangkul aku tidak bisa. Orang-orang kaya, bendahara-bendaharanya Tuhan, masa pernah mereka bekerja menyangkul? Mereka kebanyakan kan duduk di kursi besar, tinggal telepon kiri, telepon kanan, tidak usah susah payah. Tapi waktu dipecat sama Tuhan habis semua, dia katakan mencangkul aku tidak bisa. Coba kita merenungkan, anak yang terhilang. Pada waktu dia hambur-hamburkan hartanya semua, dia sudah tidak ada makan lagi. Yang biasanya dia sebagai anaknya bapak di rumah, tapi karena sudah tidak ada apa boleh buat, dia pergi di perusahaan babi. Yang biasanya tidak pernah dia urus kasih makan babi, makanan babi itu dia makan tidak pernah. Dia ada di atas, tapi karena dia jalan salah, Tuhan izinkan terjadi ini. Yang saya pesankan kepada jemaat Tuhan dan untuk saya, jangan sampai kita jalan salah. Jangan sampai kita jalan salah. Kalau kita jalan salah habis. Tadi kita melihat tadi yang punya mall. Kaya betul-betul. Tapi orangnya begini. Sama saya baik sekali. Ya. Saya kalau sudah pergi ke mall situ, saya omong. Saya bilang ini, yuk Bapak kenal. Lo kenal, ayo telepon sekarang saya bicara. Pak ngomong Pak. Dari orang kayak ini Pak. Menyusahkan orang gini. Saya pernah ketemu dia, saya ngomong. Banyak loh. Penghuni di mall kamu itu teriak tentang kamu. Tapi orangnya kan sudah, karena berduit, jalannya udah gini terus.
Ya, sudah lain. Dan kita melihat, ini kalau sudah kena macam begini, sudah habis macam begini, sekaya apapun kau, habis. Uang yang begitu besar perputaran, sekaya apapun, kalau sudah mati ini habis. Habis. Karena apa? Ini bukan uang kecil, ini uang besar. Maka itu sekarang kita perlu hati-hati, jaga ini hidup ini, jalankan yang baik. Dan kita melihat, dia katakan, kalau sudah sampai Tuhan pecat sama kita, habis. Sudah tidak ada apa-apa lagi. Karena apa? Karena dosa. Dosa itu penghalang daripada berkat untuk kita. Ya. Yesaya 59 ayat 2 dan 3. Dosa itu penghalang. Coba kita melihat. Yesaya 59 ayat 2 dan 3. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Ya, tadi kan dia jahat orang ini. Kita tidak boleh ada hati jahat loh. Segala kejahatanmu, saya dorong kepada jemaat Tuhan. Ya, segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri. Siapa dia? Oh, Tuhan. Menyembunyikan dirinya terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Pak, saya ini salah dosa. Salah apa? Periksa diri. Saya tidak bisa, Bapak dosa ini, Bapak dosa ini, Bapak dosa ini. Kalau ada orang yang saya tahu saya bisa berbicara, saya omong. Kamu gini loh, salah loh. Kamu begini loh, salah loh. Kamu begini loh, salah loh. Karena dosa, maka itu kita berusaha. Saya dorong kepada Bapak Ibu supaya jangan sampai ada kejahatan ada di dalam hidup kita. Kita sudah di dalam Kristus, harus tidak boleh punya kejahatan lagi. Tidak boleh. Yang ada kasih. Kita sudah di dalam Kristus, kesombongan itu sudah harus buang. Sombong itu tidak ada. Tuhan bilang aku benci itu sombong. Yang ada itu apa? Kasih. Kasih. Jadi mari Bapak Ibu, kita boleh merenungkan. Di depan kita ada tubuh dan darah Yesus. Yang sebentar kita makan. Kalau ada di dalam kejahatan-kejahatan, dosa-dosa ini, buang. Orang berkata kepada saya, ya kadang saya ini kalau berbicara terlalu keras, menyentuh hati, sakit dan lain-lain. Karena saya sayang Bapak Ibu. Saya sayang. Mohon maaf. Bukan saya bilang saya Tuhan. Saya mempunyai satu marifat. Saya mengetahui, oh orang ini begini, orang ini begini, orang begini. Saya mengetahui. Tapi ada orang yang saya bisa berbicara. Saya omong. Kalau sudah tidak bisa saya berbicara, saya kancing mulut saya. Daripada mencau kau, daripada kita berkelahi, kita omong dia marah. Lebih baik saya kancing mulut. Jangan, tidak boleh. Kita sudah ikut Tuhan, kita harus berusaha, kita harus ada di dalam jalannya Tuhan. Tuhan itu tidak mengajarkan kita kejahatan. Tuhan mengajarkan kita itu kebaikan. Ya. Maka itu saya ajarkan kepada anak-anak yang ada ini, kamu buat yang baik. Kamu berbuat yang baik. Kamu lakukan yang baik ya. Karena apa? Apa yang kau tabur itu kau tuai. Tapi jangan motivasi berbuat baik supaya Tuhan berkati, tidak. Karena ada Yesus dalam hidup kita, kita mau lakukan yang baik. Lakukan yang baik. Tolonglah kepada orang yang posisi lagi lemah, sudah tidak berdaya. Tolonglah mereka. Kamu bisa tolong, tolonglah. Ya, anak-anak saya yang ada di sini. Ayo belajar, kalian yang masih baru bekerja, dapat, ayo bisa, tolonglah. Itu kamu membuat yang baik. Ya. Kalau mungkin Pak orang itu jahat, sudahlah, taruh bara api di atas kepala, berbuat saja yang baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Pikiran saya setiap hari, bagaimana saya bisa berbuat baik, itu pikiran saya. Kalau sudah saya melihat berbuat baik, saya melihat anak-anak saya berbuat baik, aduh hati saya ini senang.
Senang betul-betul. Kemarin pada waktu saya bagi biskuit di bakti luhur sana, saya melihat mereka ambil, Pak minta lagi satu ya untuk besok. Pagi waktu mau bangun pagi lapar, Pak minta Pak kalau tengah malam lapar ambil. Saya lapor tadi kepada yang punya biskuit ini. Saya bilang sama dia, kau lihat ya video itu. Kau punya berkat itu jadi berkat untuk mereka. Mereka minta untuk makan. Dia bilang saya lihat. Dia bilang saya lihat. Saya ngomong kepada yang kasih beras. Kau lihat, saya bilang itu beras. Ya saya lihat. Loh kamu kok bisa kirim ke Solo lagi? Dia bilang ya di sana kan ada anak yatim. Tuhan mulai mengembang ke kiri dan ke kanan. Kirim lagi di Solo sana. Kasih kepada mereka. Saya tidak tahu Tuhan punya mau apa. Bagaimana perlu lagi? Belum, saya bilang. Saya tidak mendidik anak-anak saya di gereja. Saya mendidik anak-anak saya di gereja. Diberkati jadi berkat. Ini loh yang saya mau didik. Diberkati dan jadi berkat. Ini yang saya mau didik. Saya tidak mendidik anak-anak saya ini mendapatkan karunia menerima. Jangan. Kita minta karunia memberi. Kita minta karunia memberi. Ada orang marah. Marahnya apa? Dia kepahitan sama saya. Dia benci sama saya. Masa bagi beras kok saya tidak dikasih? Waduh. Saya pikir kenapa gara-gara bagi beras kok jadi masalah seperti ini? Masa bagi beras kok saya tidak dikasih? Berarti dia benci sama saya, dia musuh sama saya, dia kepahitan sama saya. Aduh, saya bilang Tuhan kasih salah, tidak kasih salah. Tapi saya maklumi karena orang ini punya rohaninya lagi dibutakan sama setan. Tahu, bukan tidak tahu. Nah, kita melihat di dalam ayatnya yang keempat. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Sekali lagi, aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Saya berpikir ini firman Tuhan ini cocok ya. Tadi saya dikirimkan oleh teman saya dari Jakarta. Pak Pendeta, kamu lihat ini Pak Pendeta. Ya, sekarang di Hong Kong, saya kirim kepada jemaat. Lihat ono. Di grup jemaat, bukan aksi peduli. Lihat ono. Di Hong Kong, di Jepang. Ya, orang itu saking susahnya. Mereka tinggal di apartemen 2x2. Dan kamar 2x2 itu sama dengan WC-nya kita. WC-nya kita itu lebih besar daripada itu. Ini mereka tinggal di 2x2. Mohon maaf. Tempatnya ngengek, nanti dilihat. Di situ ada piring yang tempat cuci. Di tempatnya ngengek. Tempat tidur di situ juga ada. Bayangkan 2x2 dia harus tidur seperti ini. Lihat toh. Jangan tidak lihat. Lihat. Supaya kita tahu bahwa hidup ini susah. Kalau kita di Indonesia masih dikasih rumah, masih pun kontrak, masih seperti ini, kita harus bersyukur sama Tuhan. Lihat toh. 2x2. Mereka dikasih. Tempat makan di situ, tempat ngengek di situ, tempat itu di situ. Itu di Hong Kong. Padahal kota metropolitan, kota yang sukses, tetapi banyak orang yang susah ada di situ. Mereka tidak tinggal di rumah kumuh, pemerintah membangunkan itu. Dan juga ada orang yang punya apartemen yang cukup besar, mungkin 5x6. Di situ tuh dibangunkan petak-petak, dibikin seperti kandang baku Pondoro. Supaya orang itu bisa datang tinggal situ dan sewa. Dan sewa di situ. Sewa. Persis kamar kayak baku Pondoro.
Puji Tuhan, mohon maaf saya minum. Boku Pondoro. Dia kasih di situ. Jadi mereka bayar dengan situ, mereka tidur di situ, dilihat. Ya, dilihat. Kaya Boku Pondoro. Ini di sebelah sudah ada tempat Boku Pondoro. Besono. Saya pikir jemaat tidak ada, tak gembalakan Boku Pondoro Doro tak gembalakan. Ya, enak. Teman saya sudah siapkan tempat, saya sudah bawakan ke sini. Saya tanya Agus, siap layani? Siap, dia bilang. Tinggal kita kasih makan jagung, sudah disiapkan semua sama teman saya. Dan dia bilang saya kasih 8 pasang. Ya, 8 pasang saya kasih. Itu Boku Pondoro, tidak 1 pasang, ada 2, 1, 2, ada 8 pasang. Jadi berarti ada 16. Wah, dia bilang cepat sekali. Ya, tadi saya ngomong sama dia. Saya bilang, engkau sudah kasih ini tempat, saya sudah atur di sini. Ya, sekarang kapan doronya teko? Pokoknya secepat mungkin. Saya bilang kepada dia, istri saya ada ngomong, wah Doro ini, kalau anaknya atau manaknya dimatiin, digoreng bikin burung dara, wah enak. Oh, dia bilang ini enak. Nanti tak kasih lagi sama kamu yang kualitas king. Itu hauce. Saya bilang kamu tenang. Nanti kalau sudah istri saya sudah goreng burung dara, kamu tak kirim. Tambah semangat lagi. Kayo, nanti saya kirim. Ya, Andre dulu seperti Lemuel, hafal Alkitab, diundang makan Doro. Ya. Maka itu modelnya kayak hampir mirip-mirip Doro. Ya, Andre itu hafal Alkitab. Bapak Pendeta Rahmat Wijaya dulu dia khotbah kemana-mana di bawah Andre. Dengan catatan selesai ibadah makan burung dara. Wah, saya pikir ini saya buat ini semua ini yang makan Andre. Mau apa lagi? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di Hong Kong itu kayak tempat kayak Boku Pondoro. Ayo lihat sebentar. Betapa susahnya. Apakah Tuhan kita Yesus Kristus punya rencana yang salah sampai mereka harus hidup macam begitu? Pasti ada sesuatu. Kalau tidak ada sesuatu kan tidak mungkin. Orang Inggris bilang something wrong, sampai seperti itu. Pasti ada sesuatu. Tapi kenapa? Maka itu saya senang sekali waktu Cifung beberapa hari dia khotbah itu. Dia ngomong jelas. Dia teriak di situ. Itu rasanya seperti perintah Tuhan. Ini HP dipakai untuk bisnis, dipakai untuk mengetahui masalah-masalah. Bukan dipakai untuk melihat film-film porno. Semua membuat dosa sehingga berkat itu tertutup. Bapak Ibu. Maka itu mari, dia bilang, dia mau cari siapa yang akan tolong dia tinggal. Saya tutup dengan satu kesaksian. Sampai sekarang ini, dia masih kejar saya. Ada seseorang, ibu, punya anak 1. Dulu hidup susah. Hidup susah, justru dia hidup susah, dia pisah dengan suaminya. Habis itu kalau saya tidak salah dia masuk lagi di perkawinan yang kedua. Perkawinan yang kedua dia juga seperti itu, dia pisah dengan suaminya. Masuklah dengan laki-laki yang ketiga. Ini seperti janda Sarfat. Anak Tuhan. Bukan anak setan, anak Tuhan. Ya. Dia di situ kita melihat dia menikah dengan seseorang. Gak tahu seseorang itu teman saya. Menikah anaknya sekarang sudah SMA. Tapi gak tahu diri. Waktu menikah itu teman saya sudah kasih dia satu tempat. Mereka tinggal sama-sama. Rumah itu besar. Kurang lebih 590 meter persegi. Lantai 1 untuk di situ untuk usaha, lantai 2 untuk gudang, lantai 3 mereka naik ke lantai 3 itu pakai lift. Rumahnya bagus. Sudah dikasih macam begitu,
tidak tahu berterima kasih. Suaminya terus yang disalahkan, suaminya terus disalahkan. Bahkan dia datang, dia hantam lagi suami punya tempat kerja, orang-orang yang di dalam dimusuhin semua, dikata-katain. Suaminya sudah sampai tidak bisa omong apa-apa, tahan saja. Pada satu saat, suaminya namanya orang berduit. Dia bawa kakaknya, dia bawa pengacara, dia bawa omnya ke rumah. Dan berbicara saat itu, sekarang kita sudah seperti begini, sudah tidak cocok, kita pisah. Langsung diajukan ke pengadilan, plak, putus semua, pisah. Habis sudah pisah, anak terserah. Mau ikut mama, papa tidak tanggung. Mau ikut papa, papa tanggung. Ya, sudah. Jalan, minta rumah ini supaya diberikan kesempatan, saya urus dulu anak ini. Saya urus dulu anak ini, sekolah selesai. Tapi bapaknya tahu, ya sudah punya belas kasihan. Bapaknya pindah dari rumah itu, pergi di satu rumah. Karena rumahnya dia banyak, dia pergi satu rumah. Dia tinggal sederhana. Saya pergi sana, loh kamu kok tidur di sini? Ya sudah, dia bilang enggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan sekarang waktunya dia ngomong kepada istrinya, kita sekarang kan bukan suami istri lagi. Saya minta supaya kamu keluar sudah dari rumah. Ya, kita bukan suami istri lagi, kan sudah pisah. Kamu keluar sudah. Istrinya bingung. Habis bicara bingung. Ya, mau kemana? Istrinya ngecek. Suaminya itu adalah teman baik saya. Istrinya berusaha minta nomor telepon saya, minta saat itu juga mau ketemu. Oke, datang. Saya coba melihat. Dan pada waktu itu istrinya berbicara sama saya mungkin 2-3 jam. Dia menceritakan tentang kebaikan dia, bahwa dia orangnya bukan orang penuntut, pokoknya yang terdebes untuk dia. Ya sudah, saya jadi penengah, saya tidak bisa menyalahkan sini, saya harus dengar dulu. Dan saya harus pertimbangkan, Tuhan ini yang benar yang mana. Seperti Salomo kan, ya di situ bertaur mama-mama ini tentang anak, tapi kan dia tahu. Di situ waktu saya berbicara dengan dia, sesudah itu besok pagi saya berbicara kepada suaminya. Saya bilang, kamu dengan ini kenapa kamu tidak mau kembali? Kan kasihan, ngapain kamu harus hidup seperti begini? Apa yang dia ngomong sama saya? Berarti dia ini kenal saya dari dulu. Dia bilang, nama saya Hong I. Ya, ini orang sudah saya capek sekali. Sudah saya kamguan, dia bilang. Kamguan itu senang, puas. Ya. Saya keluar dari mulut macan, masuk di harimau, sudah tidak mau. Sudah keluar dari macan, sudah. Kayak sepanggil udah. Ya. Di situ kita melihat, dia bilang orang ini sudah tidak benar. Dah karuan-karuan. Kamu bayangkan seperti, ya pasti bisa memaafkan toh, saya bilang. Tuhan Yesus saja bisa memaafkan, tetapi dia bukan agama seperti kita. Agama ikut Tuhan Yesus, dia leluhur. Ya bisa memaafkan toh, sudahlah. Kamu harus lihat, saya omong sama dia bilang beginilah. Kamu kan belum tahu. Siapa yang mau hidup seperti begini? Ya, siapa yang mau? Tapi sekarang dia macam begini, siapa yang mau cari penyakit? Siapa yang mau cari penyakit? Ayo, dia bilang. Kamu lihat dulu. Saya coba ajak. Tiap hari dia mesti kontak sama saya, mau jangan ngomong. Tiap hari ngotnya mau jangan ngomong. Saya jangan ngomong sama dia. Kamu mau minta apa? Ya Pak, kalau bisa usahakan damaikan saya. Ya, supaya kita bersatu lagi. Karena rumah ini dia sudah disuruh keluar. Wah, saya bilang sayang sekali ya. Rumah begitu besar, fasilitas yang begitu bagus, kamu sampai macam begini. Memang kamu ini repot ini. Tapi di situ saya berbicara sama dia. Orang ini tidak bertobat. Tidak bertobat. Anak Tuhan. Dia gereja,
di tengah kota di mall. Anak Tuhan tidak bertobat. Dan pada waktu omong itu hanya salahkan suaminya terus. Ya, loh, saya bilang engkau ini kan minta berdamai. Kau minta mau berdamai, tapi kau salahkan suami terus. Oh ya, tidak. Nanti sebentar lagi salahkan suami terus. Wah, saya pikir ini payah. Barusan saya pergi ke Pacet, saya berbicara dengan dia. Dia main salahkan terus suaminya salah. Loh, saya bilang ini mau minta damai apa tidak? Ya mau damai. Kalau mau damai kok salahkan suami terus. Suaminya begini, diceritakan semua jelek-jeleknya. Sampai ngentut pun dia cerita. Wah, saya bilang inilah anak Tuhan yang tidak menjadi contoh. Maka itu suaminya bilang, Pak, saya tidak mau ikut Tuhan Yesus karena ini. Dia bilang, kok orang ini baca Alkitab, nyanyi, suka terus, tapi sifatnya seperti ini. Ini loh yang saya tidak mau. Dan akhirnya saya berbicara sama dia, sudah saya tidak mau ngomong lagi. Bosan, saya ngomong saja sama dia sudah tidak enak. Karena apa? Seperti itu. Maka itu saya berdoa, jemaat surga kebenaran, ibu-ibu, jangan ya seperti itu. Kalian harus jadi orang, sudahlah berusaha mengampuni, jangan tokcua, terlalu banyak bicara. Suami bicara ini, langsung ini, mana orang tahan. Ini yang membuat seperti ini. Maka itu banyak sekarang, ekonomi ini tambah hari tambah susah, semua tambah susah. Sebenarnya sih tidak perlu susah. Yang membuat susah itu kita sendiri. Yang menutup semua ini jalan kita sendiri. Maka itu kita berubah. Supaya kita jadi baik, Tuhan buka. Tapi banyak sekarang ekonomi susah. Justru ekonomi susah jadi bertengkar. Uang kurang segala bertengkar semua ada di dalam. Ya, suami dengan istri bertengkar karena uang. Lama-lama hancur itu rumah tangga. Saya pesan kepada jemaat Tuhan, saya bilang kepada dia, kamu ini tidak berterima kasih. Kamu sekarang sudah disuruh suamimu keluar. Kamu keluar kemana? Wes mbo, Pak Pendeta, aku udah tahu mau pindah di mana. Aku saiki bingung mau tinggal di mana. Saya bilang rumah yang dia kasih sama kamu, tinggal itu rumah yang begitu bagus, semua naik pakai lift, kau tidak tahu berterima kasih, engkau masih terus buat sama dia seperti ini. Bukan kau urus dia makan, bukan kau urus yang baik, kau buat sama dia setiap hari dia sakit hati. Manusia itu ada batasnya, dan satu kali diambil keputusan, talak. Dia agama leluhur, bisa biasa. Tidak ada ketekanan bahwa pisah tidak ada tempat di kerajaan surga. Ya. Tapi disinilah kita melihat Bapak Ibu. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan ini. Kita sudah ikut Tuhan, ayo jadi yang baik, jadi yang benar. Masa ikut Tuhan sekian lama, puan cetai. Sifat tersinggungnya tetap tersinggung. Terus seperti gitu, mau jadi apa? Ya, mau jadi apa? Maka itu saya senantiasa berbicara agar supaya kita jadi istri-istri. Ayo dah dengan suami. Suami-suami juga ayo mengasihi istri. Ya, Pak Herman boleh ngomong apa mengasihi apa tidak. Saya sangat mengasihi istri saya. Tapi kalau dia sudah capek, dia sudah tidak tidur, tentu saya marah. Karena apa? Saya kasihan dia. Saya kasihan dia. Maka itu kenapa saya setiap minggu saya harus berusaha membawakan kepada dia. Ibu Gembala refreshingnya. Satu, dia suka berendam air. Itu saja. Karena dia mau berendam air itu membutuhkan waktu tahunan baru dia bisa turun ke dalam. Saya baru tahu. Saya pergi di sana refreshing ke sana 16 tahun.
Dia ngomong, kamu pikir kamu ke sana itu baru ya? Sudah 16 tahun. Kamu lihat anaknya Cak Lim itu umur berapa sekarang? Sekarang waktu dia masih belum lahir kita sudah ada di sana. Sebelumnya dia istrinya hamil kita sudah ada. Kita kurang lebih 15-16 tahun dia paling ingat. Oh iya, saya bawa sama dia. Saya bawa senangkan dia. Saya bawa senangkan dia. Maka saya bilang sama anak-anak saya, kamu senangkan mamamu. Ya. Jangan kamu jalan-jalan sendiri. Kamu senangkan mamamu. Buatlah yang baik. Kalau kamu bisa lakukan itu kamu menyenangkan hati Tuhan. Oke? Pemusik singer, ayo kita akhiri sudah. Sebentar di depan kami ada tubuh dan darah Yesus. Ya, kita nyanyi.